Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nola Dalviani Putri dari Prodi S1 Farmasi Universitas Adibangsa Jambi. Jadi di video pertama aku kali ini, aku mau ngebahas tentang anatomi dan fisiologi sistem muskulo. Jadi apa sih itu sistem muskulo? Nah, muskulo itu adalah jaringan otot-otot tubuh. Muskulo sebagian besar berasal dari kata muskuloskeletal yang berarti otot dan tulang. Jadi hal apa sih yang membuat muskulo dan skeletal ini menjadi satu kesatuan? Nantinya bakal aku bahas di akhir video. Jadi untuk lebih jelas lagi tentang apa itu sistem muskulo, simak slide berikut ini ya. Definisi muskulo. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh, juga merupakan organ yang berfungsi sebagai lokomotor atau organ penggerak. Sistem otot. Sistem otot terdiri dari otot, fascia, dan juga tendon. Otot membentuk 43% berat badan, lebih dari sepertiganya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernafas, peristaltik usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif, menyimpan cadangan makanan, dan memberi bentuk luar tubuh. 3 tipe jaringan otot. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos mempunyai satu inti berada di tengah, kemudian dia dipersarafi atau saraf otonom involunter. Serat otot polos tidak berserat terdapat di organ dalam tubuh atau visceral. Sumber Ca2+ dari CES atau cerebrospinal. Sumber energi terutama dari metabolisme aerobik. Kemudian kerja dari otot polos ini awalnya kontraksinya lambat, kadang mengalami tetani atau kejang, dan tahan terhadap kelelahan. Yang kedua, otot rangka. Dipersarafinya yaitu saraf motorik somatik atau volunter, letaknya melekat pada tulang. Sumber Ca2+ dari retikulum sarkoplasma. Sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Kerja dari otot rangka ini awalnya kontraksi cepat, mengalami tetani atau kejang, dan cepat lelah. Dan yang terakhir yaitu otot jantung, mempunyai satu inti berada di tengah, dipersarafinya saraf otonom atau involunter, serat otot polos berserat, letaknya hanya pada jantung. Sumber Ca2+ dari CES atau cerebrospinal dan retikulum sarkoplasma. Sumber energinya dari metabolisme aerobik, dan cara kerja dari otot jantung ini awal kontraksinya lambat, tidak mengalami tetani atau kejang, dan tahan terhadap kelelahan. Selanjutnya, mekanisme gerakan otot. Otot yang dapat menggerakkan rangka adalah otot yang melekat pada rangka. Garis-garis gelap dan terang pada otot rangka adalah miofibril yang merupakan sumber kekuatan otot dalam melakukan gerakan kontraksi karena massa utamanya adalah serabut. Setiap miofibril tersusun atas satuan-satuan kontraktil yang disebut sarkomer. Garis gelap disebut zona Z, sedangkan garis terang disebut zona H. Pada saat serabut otot berkontraksi, terjadilah perubahan panjang zona Z dan zona H. Jika otot berkontraksi maksimum, ukuran otot dapat 20% lebih pendek dari ukuran saat berrelaksasi. Mekanisme kontraksi otot, yaitu berawal dari rangsangan, kemudian asetilkolin, terurai menjadi asetil dan kolin, miogen, merangsang aktin dan miosin bergeser, otot akan berkontraksi atau memendek. Fungsi sistem otot rangka, yaitu yang pertama menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyokong jaringan lunak, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, dan yang terakhir mempertahankan suhu tubuh. Jika kontraksi otot, energi menjadi panas. Nah, jadi itulah tadi pembahasan singkat tentang apa itu sistem muskulo. Nah, pembahasan yang terakhir nih tentang apa sih kaitannya antara muskulo dengan skelet atau otot dan tulang gitu. Jadi otot itu memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak.
Saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot akan membuat tulang bergerak. Tanpa otot, makhluk hidup tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Setiap ada gerakan pada tubuh, itu terjadi karena kerja otot. Hubungannya tulang sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot itu sebagai alat gerak aktif. Kemudian tulang tidak akan dapat menjadi alat gerak yang sempurna tanpa adanya otot, begitupun juga sebaliknya. Tulang sebagai tempat melekatnya otot, kemudian tulang dan otot menentukan bagaimana bentuk tubuh manusia. Nah, jadi itu tadi hubungan atau kaitan antara otot dan juga tulang. Nah, ini adalah beberapa contoh gerakan otot. Nah, itulah tadi video pembelajaran dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like dan komennya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.